teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Node.js. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah contoh sederhana menggunakan command line ya. Nah, kali ini kita akan membuat contoh lagi untuk web server. Nah, untuk mulai silahkan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke directory latihan kita. Kita akan membuat direktori 07 terkait dengan simple HTTP. Saya akan clear screen, saya akan masuk ke direktori 07 simple HTTP. Sebenarnya HTTP ini sudah pernah kita singgung sedikit ya ketika kita membahas mengenai core modul. Nah, kita akan pelajari lebih dalam di video kali ini. Pertama saya akan membuat inisial projectnya ya. Kita akan npm init min y. Saya akan membuat default aja. Saya clear screen, kemudian saya akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini paket JSON kita yang barusan kita jalankan. Nah, saya akan buat satu buah file di sini. Foldernya src. Kemudian filenya index.js. Ini ya. Kemudian di packetnya juga saya akan update /src/index.js. Oke, kemudian kita akan update juga di sini untuk type-nya kita gunakan modul. Oke. Kemudian kita akan menginstal nodemon. Teman-teman tekan Ctrl backtick. Kita akan menginstal secara dev ya. npm kemudian i min d besar, kemudian kita akan menginstal nodemon nanti sebagai development saja ya. Oke, di sini dev dependensi ya, dia sebagai dev saja. Kita akan clear screen. Nah, kita akan tambahkan di sini. Misalkan saya akan tambahkan dev, kemudian kita akan menjalankan dengan nodemon. Oke, ini sudah ya. Kita masuk ke sini, kita coba dulu. Console.log, kita jalankan dulu hello world menggunakan ini ya. npm run dev. Jalankan. Nah, ini hello world-nya sudah jalan. Artinya inisial project kita sudah selesai ya, sudah berjalan. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah HTTP server. Nah, untuk menggunakannya kita tidak akan hello world seperti ini. Pertama kita akan import HTTP from HTTP. Kemudian HTTP ini kita akan create server. Nah, di dalam create server ini di dalamnya ada request dan respond. Nah, ini request ini disimbolkan dengan rect dan respon disimbolkan dengan res ya. Sebenarnya ini request dan responnya. Nah, responnya kita coba tampilkan hello world. Kemudian kita akan jalankan servernya. Kita akan gunakan callbacknya ya. Nah, seperti ini. Ini misalkan saya akan tampilkan server berjalan dengan HTTP localhost 3000. Oke ya. Nah, kenapa ini portnya 3000? Soalnya portnya nggak harus 3000 ya. Tapi ya gunakan port yang tidak digunakan. Ini 3000 karena memang port 3000 ini biasa digunakan untuk web server. Kalau misalkan teman-teman mau coba-coba yang lain juga silahkan. Saya akan jalankan lagi menggunakan run dev ya. Nah, ini sudah berjalan localhostnya. Kita coba buka. Nah, hello world-nya ini sudah jalan, tapi ini hanya sebuah teks ya. Kita akan coba tambahkan HTML di sini. Caranya kita tinggal tambahkan di sini status code-nya 200, akhirnya berhasil artinya ya. Kemudian header-nya saya akan gunakan di sini HTML. Oke, kemudian saya akan gunakan write ya. Ini n-nya saya akan hapus.
N-nya hanya sebagai penutup saja. Nah, di sini kita akan gunakan write hello world. Kemudian saya akan save, dia jalan lagi. Nah, kita akan refresh. Nah, sekarang sudah HTML-nya terbaca ya. Ya, sebagai HTML. Nah, kita kalau misalkan membaca, menjalankan seperti ini. Nah, sebenarnya kita bukan hanya seperti ini ya, bisa saja di sini misalkan di URL-nya ada about. Nah, kita ingin membaca ini. Ataupun misalkan di sini home. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa kita baca dan kita gunakan di dalam web server kita. Nah, kita akan coba melihatnya ya. Kita akan konsol dulu. Konsol log dulu terkait dengan request. Nah, request ini ada banyak sekali yang dikirimkan ya. Kita bisa menggunakannya. Kita akan coba. Ini misalkan home ya. Kita akan refresh. Nah, di sini kembalinya banyak sekali, panjang. Kita akan coba cari ya, home ini adanya di mana. Kita akan Ctrl F, kemudian saya akan ketikkan home. Nah, ternyata dia ada di sini. Ada URL, kemudian ada metode. Nah, kita akan menggunakan kedua ini. Nah, cara menggunakannya kita bisa dengan seperti ini, dot URL. Kemudian saya akan menggunakan request dan metode. Dari kedua ini kita bisa melakukan banyak hal ya. Nah, dua ini kita simpan. Nah, kita coba sekarang refresh lagi. Nah, harusnya ini di paling bawah ini sudah ada request dan responnya, home dan get-nya ini sudah ada. Saya akan Ctrl C. Saya akan bersihkan dulu supaya tidak terlalu banyak ya. Nah, ini kita jalankan. Nah, kita sudah mendapatkan URL dan metodenya. Nah, dari URL dan metode ini kita akan modifikasi supaya kita bisa mendapatkan HTML. Nah, untuk HTML-nya kan kita bisa tambahkan di sini ya. Saya misalkan buat satu folder di sini page. Oke, kemudian di dalamnya saya akan buat satu file HTML misalkan home.html seperti ini. Kemudian saya akan buatkan sebuah file HTML heading 1. Ini adalah halaman home misalkan. Nah, bagaimana caranya supaya HTML ini bisa ditampilkan ke sini? Nah, kita sudah pernah ya belajar terkait dengan file system. Nah, kita bisa membacanya dengan menggunakan file system. Nah, saya akan buat satu folder lagi di sini untuk util. Nah, kemudian di dalam utilnya ini kita akan membuat sebuah file untuk membacanya. read.js misalkan ya. Oke, di dalam read.js kita akan menggunakan file system. Kita akan import fs dari fs, file sistemnya. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah konstanta read dan path. Kita akan mereturnkan promise. Nah, nanti dia akan mengirimkan dua ya, resolve dan reject-nya. Kemudian dia akan read file. Nah, read filenya kita nanti tentukan. Dan ketika dia error, maka akan mengembalikan reject error. Kemudian ketika datanya ada, maka dia akan resolve data dan akan dikembalikan ya. Oke, di sini kita tinggal mengekspornya. Kita tinggal ekspor default read. Kita tinggal save. Nah, ini read ini kita bisa panggil ke dalam index ini. Nah, berarti di sini kita bisa import read from util read.js ya. Nah, seperti ini. Dan di bagian atasnya kita bisa gunakan karena kita tadi memiliki ini ya. Nah, memiliki file page home.html, maka kita bisa membacanya seperti ini. Karena ini adalah sebuah, teman-teman bisa lihat ya, ini sebuah promise. Kalau promise kita bisa menggunakan async await. Kita akan buat sebuah konstanta, misalkan home. Kita akan await. Nah, kita bisa langsung seperti ini ya. Karena kita menggunakan settingan type-nya modul. Jadi kita bisa tanpa
dibungkus dengan sebuah function pun ini bisa home. Nah, home ini kita tentu saja bisa pakai di sini. Kita bisa masukkan home-nya ke sini. Oke ya, sekarang kita coba refresh lagi. Kita refresh. Nah, kita bisa membacanya. Ini adalah halaman home. Nah, home ini kita dapatkan dari sini ya, HTML yang tadi kita buat. Ini kalau misalkan teman-teman view Pagesource sekarang lengkap ya. Nah, ini didapatkan dari file HTML kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin memiliki bukan hanya seperti ini saja. Kadang kita slash ingin defaultnya ke home ya. Kemudian di sini ada misalkan personal data. Kemudian di sini juga ada misalkan about misalkan ya. Ini. Nah, kita akan menangkap dengan cara yang tadi ya. Tadi kan kita sudah menggunakan console log nih. Nah, ini akan kita gunakan. Caranya kita akan menggunakan switch. Nah, ini kita akan gunakan sebagai variabel. Pertama, kita akan buat sebuah konstanta untuk URL. URL kita akan ambil dari request.url ya. Oke. Kemudian untuk metode kita akan gunakannya nanti ya di video selanjutnya. Ketika kita akan coba membuat sebuah REST API. Nah, untuk latihan kali ini kita akan gunakan URL dulu aja. Kita akan gunakan URL, kemudian nah di sini kita akan coba tambahkan ya sebuah variabel let, misalkan page-nya ini akan kosong. Nanti page ini kita akan isi dengan HTML ya dari kiriman. Nah, kita akan gunakan switch. Nah, yang mau kita switch adalah URL. Misalkan case-nya adalah slash. Nah, maka ketika slash kita akan ngambil page dari home ini. Oke, kemudian kita akan buat di sini default. Nah, ketika default juga kita akan bukan halaman yang ditemukan ya. Kita page-nya kasih aja home terus ya. Kita akan gunakan home. Di ini kalau misalkan dia tidak ditemukan akan mengambil home-nya. Ini kita tambahkan break supaya tidak berlanjut ya. Oke, nah di sini kita bukan menggunakan home lagi, tapi kita ganti dengan page. Nah, oke ya. Nah, jadi kalau misalkan kita menemukan slash apa, nanti kita apa. Nah, kita coba tambahkan di sini page lagi ya. Kita akan tambahkan new file, misalkan about.html. Nah, kita buat di sini about-nya. Kita buat heading 1. Ini adalah about. Nah, seperti ini. Nah, halaman about ini kita akan panggil ke sini. Karena tadi kita menggunakan ini, kita bisa panggil sebuah konstanta about sama dengan kita await src, kemudian kita panggil about. Nah, di sini kita bisa tambahkan nih case-nya. Misalkan kita tambahkan case about, kemudian kita akan tambahkan page-nya about, kemudian kita akan tambahkan break ya. Oke, nanti dia akan dicetak. Nah, kita sekarang coba ya. Ini ketika kita rootnya, ini halaman home. Kemudian misalkan ini tidak ditemukan. Ini masih di halaman home ya. Dan kita akan about. Nah, kita berada di halaman about ya. Kita bisa pindah. Nah, sekarang kita coba tambahkan lagi, misalkan di sini personal.html. Kita akan tambahkan, ini untuk contoh aja ya, nanti aktualnya tidak seperti ini. Tapi ini untuk melatih teman-teman bahwa kita bisa nge-load dengan memanipulasi request dan responnya. Kita tambahkan heading 1 di sini, misalkan ini adalah halaman personal. Oke, kita tambahkan di sini
sebuah paragraf, misalkan ya, kita akan tambahkan di sini lorem 10 misalkan ya. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, kita tinggal panggil ke sini lagi. Nah, tadi kan ada seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat sebuah konstanta personal, kita ambil dari personal. Ini kita tinggal tambahkan aja satu lagi. Case personal, kemudian dia akan ambil personal dan kita tambahkan break. Oke, kita sudah menambahkannya. Sekarang kita tinggal coba. Baut jalan ya, kemudian kita coba personal. Personal, nah ini ada ya, personal juga kita bisa load. Kalau misalkan ini tidak ditemukan, dia harusnya balik ke home. Tuh. Jadi kita sudah bisa menavigasi dari URL ini. Kita memanfaatkan request respon yang ini ya. Kita mengambil URL-nya. Nah, di video selanjutnya kita akan menggunakan request ini, URL dan juga metodenya. Nah, nanti kita akan coba simulasikan sebuah REST API sederhana menggunakan vanilla Node.js-nya sebelum kita mengerjakan menggunakan framework. Nah, kita coba untuk pelajari dulu kalau misalkan tanpa framework seperti apa susahnya bikin API-nya ya. Supaya teman-teman tahu. Nah, nanti di video selanjutnya kita coba juga pelajari terkait dengan Express-nya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.